Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il inni najatu birrahmani shawman. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qa'il man lam yada qawla sur wal amal bih falaysa lillahi hajatun an yabda'a at-ta'am wa syarab wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia Akhil Mahbub Imam tetap kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hadi Ade Hafiz SI, Ketua DKM Masjid Jami Al-Barakah Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Ghazali, seluruh struktural ke-DKM Masjid Al-Barakah, panitia Gemar Ramadan, para asatid, ibu-ibu ustazah, seluruh jamaah salat tarawih berjamaah. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga tersampaikan kepada kedua dan uswah kita, yakni baginda agung Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ramadan datang, Allah cuma titip dua kalimat tentang puasa di dalam Al-Quran. Pertama, syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ayat ini mengandung maksud syiyam bermakna al-imsak, nahan makan dan minum, juga segala bentuk yang membatalkan berdasarkan fikih. Jadi alhamdulillah menurut definisi ini insya Allah kita sudah puasa, alhamdulillah. Yang kedua, berdasarkan firman-Nya, inni najartu lirrahmani shawman. Kalimatnya pakai shawman, sama-sama isi masdar, maknanya sama, al-imsak, nahan. Yang ditahannya beda. Kalau tadi nahan makan dan minum, kalau ini nahan mulut dari ngomong yang tidak baik. Ya Pak Ngatiman, sehat. Di kompleks sebelah sana sudah lebaran, sudah Idul Fitri. Insya Allah lebarannya bareng, atau ada yang duluan? Pak Teguh duluan. Nah, ada hadis bunyinya begini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Walaupun sekarang jarang kumpul, tapi kan suka ngegosip di WA group atau japri-japrian, atau nulis status yang bikin orang bingung menafsirkannya, Om. Ya. Apa kata baginda Rasul, malam yada qaula zur, barang siapa yang tidak mampu mencegah mulutnya bicara yang zur, yang isinya penuh dengan kedustaan, falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak akan menerima puasanya dalam bentuk mampu menahan makan dan minum. Bu,
ibu-ibu ada nggak ibu-ibu? Oh di luar ya, Bu ya. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya sesuai judul malam hari ini, kita ini nahan omongan susah Pak, betul atau tidak? Walaupun pakai masker kadang-kadang mulut masih menggeduma. Woi, benar apa enggak? Ini sholat tarawih kalau panjangan sedikit imam bacaannya kira-kira ngedumel apa kagak? Enggak. Tapi orang mulutnya ditutup belum tentu nggak ngedumel. Aja deh, Bang. Saya hafal walaupun pakai masker. Ya, karena yang sering ngasih amplop saya kan bendaharaan. Masih bendaharaan? Masih agak ya. Jadi bendahara di rumah aja. Oh ini direkam ya live? Enggak. Streaming. Albar seharusnya sudah beli alat buat YouTube. Iya, insyaallah. Sehingga Abdul Ghani nanti viral kemana-mana. Iya belilah cuma 30 juta. Ya kalau tembok mah nggak usah pakai teralis ya. Kehujanan keanginan beli alat. Setuju Pak. Setuju. Ya, setuju ya. Setuju. Ya. Udah ibu aja dulu keluarin 30 juta Pak Teguh. Iya, biar kita ini ketahuan syiarnya ya. Masjid bagus-bagus yang tahu cuma 5 jalan. Ya, Joko Karyan aja kita tahu, nanti orang Yogyakarta tahu mana Masjid Al Barkah. Gitu. Gantian nanti mereka kunjungan ke sini ya kan? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin lah. Sampai di mana tadi? Nah, bagaimana untuk mencegah supaya omongan ini tidak ikut terlibat dalam hal-hal yang tidak baik? Iqra'ul Qur'an. Banyak membaca. Mana momentumnya? Tadarus. Haji masih tetangga masjid. Kali gara-gara masih bagus dijual pindah. Ya jangan. Nah, ada istilah tadarus. Bapak-bapak kenal tadarus kapan? Kalau Ramadan dah datang. Inilah hebatnya ulama dari dulu. Setiap momentum baik pasti ada istilah. Istilahnya gampang. Coba cari, ada nggak dalam Quran literasi tentang tadarus? Nggak ada. Ulama tuh dulu gitu, pokoknya di kodri ukulihim, mencari judul sesuai orang paham, disebut langsung ingat. Padahal maksudnya apa? Iqra'ul Quran. Kita disuruh baca. Zaman sekarang zaman canggih. Kita itu setiap hari bisa ketemu dengan bacaan Quran. Bagaimana caranya? Nih, punya HP, anak SD kelas 2 aja punya. Ya, tukang sayur HP-nya 2, satu buat bayar utang, satu buat telepon istrinya. Ini ada aplikasi Pak, Al-Quran. Hebatnya ini HP. Kalau kita baca surat An-Nisa ayat 3, kita ngantuk tinggal dipencet itu ayatnya, tandain ini akhir saya baca malam ini. Besok kita baca lagi nggak bakal lupa Pak. Ngapa sebulan nggak dibaca-baca, pas dibuka ya Allah Ramadan ini cuma baca sampai 3 ayat dari surat An-Nisa. Tahu ini HP. Kalau Quran itu bapak suka lupa. Ke masjid pakai Quran masjid, di rumah pakai Quran di rumah, di kantor pakai Quran di kantor. Pusing akhirnya, di sini kagak tamat, di rumah kagak tamat, di kantor kagak tamat. Yang ada akhirnya apa? Yang ini selalu dibawa. Solusi tadarus Quran. Ya, jadi ketahuan Pak Ustaz, cek jamaah. Siapa yang sudah dapat 10 juz, buka HP-nya. Pas dibuka aplikasinya, dilihat bacaan terakhir Al-Baqarah ayat 5. Sudah hari ke-8 Al-Baqarah ayat 5. Ya. Nah, apa fadilah daripada tadarus Quran?
salah satu membungkam mulut kita dari omongan zulm yang tidak baik. Amin. Kalau kita duduk di masjid sini Pak, kita pada kiblat sekarang, Bapak tidak akan pernah tersesat. Kemanapun tidak akan tersesat. Karena kata ulama, orang yang masih tahu tentang arah kiblat, maka dia jalan kemanapun tidak pernah akan tersesat. Dan orang yang selalu mulutnya dia pakai untuk baca Quran, maka mulutnya tidak pernah terpeleset dan tidak pernah bisa menyakiti orang lain. Kenapa? Karena dijaga oleh Al-Quran. Andai kata dia terpeleset dengan mukjizat Al-Quran, orang gak bakal dengar bahwa omongannya itu jelek. Yang ada di telinga orang omongannya enak. Ngobrol lah sama Ustaz Ade Hafiz, apa yang diomongin kedengarannya enak. Apalagi kalau ngomong nambah istri, enak itu. Yang mewah ketawa-ketawa dia. Jangan-jangan belum punya istri. Itu ya. Amin ya Rabbal. Kenapa Pak ini mulut harus dibungkam oleh Al-Quran supaya tidak ngomongin yang zulm? Ya Allah, Rasul bilang begini, inna a'daman nas khotoya yaumil qiyamah aksaruhum khawdan bil batin. Pada hari kiamat nanti siapakah orang yang dosanya paling besar? Dari sekian banyak orang yang berdosa, a'dam, paling besar dosanya. Siapa? Mereka yang banyak terlibat dengan omongan-omongan yang gak bagus. Maka libatkanlah diri kita ini di bulan Ramadan dengan baca Quran. Yang ketiga, fadilahnya Ustaz baca Quran itu kifarat. Amin. Kita setahun kemarin banyak mungkin omongan kita yang gak bagus, betul. Ramadan baca Quran kifarat. Mudah-mudahan omongan-omongan kita yang buruk yang keluar sepanjang hari tahun kemarin ditutup dengan huruf per huruf bacaan kita dari Quran. Kifarat. Amin. Kita kalau meninggal dunia kan ada janji-janji bayar kifarat pakai kudiah. Ya, kalau omongan salah kita kifarat dengan baca Quran. Insya Allah. Ya, nanti tanya Ustaz Ade Hafiz, orang yang makanya sama Ade Hafiz Bapak lihatin. Ada satu hadis menjelaskan di mana orang kumpul bersama orang yang hafal Quran, yang hatinya ikhlas karena Allah menghafalnya. Dia nggak pernah belajar, tapi berjumpa. Dia lihat orang yang hafal Quran itu dengan kesenangan hatinya. Kita nanti di akhirat lupa sama orang itu, tapi orang yang kita lihat dengan penuh keikhlasan, dia ingat dan dia nanti jadi nolong kita. Makanya kalau ada yang habis jadi imam selama 10 hari, jangan ada yang murid-murid. Nanti Bapak di neraka nggak diingat sama yang ada habis. Seneng aja terus, walaupun dia nggak kenal kita, kasih. Oh itu jamaah Al-Barkah. Ada apa? Ditolong. Kenapa? Karena dia hafal Quran. Amin ya Rabbal. Teruslah huruf demi huruf, sabarin. Kita baca Quran. Tanya anak muda, baca Quran berat apa enggak? Mana anak muda? Berat. Nah, kalau anak muda aja berat, apalagi yang tua. Kenapa berat? Karena pahalanya satu huruf 10 pahala. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mau izin Pak Ketua DKM, ada job lagi saya. Jadi habis kultum saya pulang job di rumah sama santri hafal Quran, baru saya sholat tarawih jam 9. Jadi kalau pengen tarawih jam 9 malam, datang ke pesantren di rumah. Selesai jam 12 terus sahur.
pulang dari pesantren paling dimaki-maki sama bini. Ya baik jawaban. Itu saja dari awal ke akhir. Pakai membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi